Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita belajar daring kembali. Kali ini kita akan membahas tentang mata pelajaran PPKN. Pada unit ini kita akan memahami proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara serta pandangan hidup bangsa. Sebelum kita mengetahui lebih lanjut tentang sejarah lahirnya Pancasila, ada sebuah bacaan dengan judul Pancasila menjadi dasar negara. Yuk kita baca bersama-sama terlebih dahulu. Pada tahun ajaran ini, Novi, Putri, dan Fatir kembali lagi berangkat bersama ke sekolah. Mulai hari ini mereka sudah berada di kelas 4 SD. Penempatan mereka pada kelas yang sama menjadikan persahabatan mereka semakin erat dan terjaga. Kelas yang baru mempunyai guru kelas yang baru pula, Bu Vivi namanya. Hari Senin ini seperti biasa di SDN Jarit 1, pelaksanaan upacara bendera selalu dilakukan. Bel masuk telah berbunyi, tandanya seluruh siswa harus bergegas menuju ke lapangan upacara. Selesai pengibaran bendera merah putih yang diiringi lagu Indonesia Raya, teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dibacakan. Kemudian dilanjutkan pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara yang diikuti oleh seluruh peserta upacara. Tidak lupa pula untuk menyanyikan bersama salah satu lagu wajib nasional. Tak terasa upacara telah usai. Setiap siswa meninggalkan barisan dan kembali masuk ke kelasnya. Semua siswa sudah berada di ruangan kelas mereka. Begitupun siswa kelas 4. Mereka berbaris rapi sebelum masuk ke ruangannya dan bergiliran bersalaman dengan Bu Vivi yang sudah menunggu di depan kelas. Pembacaan doa sebelum belajar dipimpin oleh Fatir selaku ketua kelas. Salam pun terucap oleh seluruh siswa kelas 4. Setelah menjawab salam dan menyapa siswa, Bu Vivi langsung menyampaikan pengantar materi pembelajaran yang akan dilaksanakan. Mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan menjadi kegiatan pembelajaran pada jam pertama siswa kelas 4 hari ini. Anak-anak, tadi kalian telah melaksanakan upacara bendera. Upacara bendera adalah salah satu cara kita untuk menghormati jasa para pahlawan bangsa. Sewaktu upacara bendera tadi, kalian membacakan teks Pancasila. Menurut kalian, Pancasila itu apa? Bu Vivi bertanya. Pancasila itu dasar negara Republik Indonesia, jawab Fatir. Bagus. Ada yang berpendapat lain? Selain sebagai dasar negara, Pancasila merupakan petunjuk atau pedoman hidup bangsa, Bu. Novi menjawab. Bagus. Jawaban kalian berdua memang benar. Pancasila itu merupakan dasar negara Republik Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila dijadikan sebagai petunjuk dan pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan kenegaraan oleh pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia. Pancasila juga merupakan pedoman hidup atau pandangan hidup bangsa Indonesia. Seluruh rakyat Indonesia menjadikan Pancasila sebagai petunjuk yang mengarahkan kehidupan mereka, terutama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, ujar Bu Vivi. Coba sekarang, siapa di antara kalian yang siap membacakan kembali teks Pancasila? Bu Vivi bertanya kembali. Saya, Bu, jawab Putri. Silakan ke depan, Putri. Anak-anak yang lain bisa mengikuti ucapan Putri, kata Bu Vivi. Putri pun maju ke depan kelas. Dia melafalkan sila-sila Pancasila dengan lantang, diikuti oleh temannya. Adapun teks Pancasila yang dibacakan oleh Putri berbunyi, Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selepas pembacaan teks Pancasila oleh Putri dan siswa lainnya, Bu Vivi mulai menjelaskan materi pembelajaran. Materi yang akan dijelaskan oleh Bu Vivi pada pertemuan kali ini ialah mengenai sejarah awal mula perumusan
dan proses bagaimana Pancasila terbentuk menjadi dasar negara. Ya, itu adalah sebuah cerita awal bagaimana Pancasila sebagai dasar negara dibuat sebagai pedoman hidup, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, sekolah, dan negara pada khususnya. Jadi di dalam Pancasila itu ada sila-sila yang harus kita laksanakan dan harus kita teladani. Untuk kurikulum ini kita juga berpedoman pada Pancasila, yaitu menjadikan anak-anak atau peserta didik memiliki profil pelajar Pancasila. Itu salah satunya. Profil pelajar Pancasila sudah Bu Guru jelaskan pada pembelajaran daring yang telah lalu. Sekarang kita mulai dari gagasan perumusan dasar negara. Perumusan dasar negara ini dilaksanakan pada sidang BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang pertama. BPKI melaksanakan sidang itu 2 kali. Sidang yang pertama itu membahas tentang rumusan dasar negara. Kali ini kita akan membahas pada sidang yang pertama. Ketua BPUPKI adalah Dr. Rajiman Wedyodiningrat. Dr. Rajiman Wedyodiningrat itu dari mulai sidang mengajukan suatu masalah sebagai agenda utamanya. Jadi masalah yang disampaikan Dr. Rajiman selaku Ketua BPUPKI ini sangat penting dan mendasar dalam suatu negara yang baru dibentuk. Jadi pada saat BPUPKI sidang yang pertama itu Indonesia belum terbentuk dan belum melaksanakan proklamasi, belum ada presidennya, jadi baru merdeka. Pada sidang BPUPKI tersebut, proses perumusan dasar negara dimulai. Ada 3 pembicara rumusan dasar negara. Jadi ada 3 penggagas. Yang pertama adalah Mr. Muhammad Yamin, yang kedua Profesor Dr. Mr. Supomo, dan yang nomor 3 adalah Insinyur Soekarno. Ketiganya memaparkan gagasan. Jadi gagasan tersebut kemudian dimusyawarahkan dan disepakati hingga akhirnya bernama Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia merdeka. Kita bahas satu persatu gagasan dari 3 orang penggagas. Yang pertama, karena BPUPKI ini dilaksanakan pada tanggal 29 sampai 1 Juni, jadi ada 3 hari. Penggagasnya ada 3 orang, jadi 1 hari 1 orang yang dibahas dari calon penggagas dasar negara. Pada pelaksanaan sidang pertama BPUPK, tanggal 29 Mei 1945, peristiwa ini menjadi tonggak sejarah yang berkesempatan pertama berbicara adalah Mr. Muhammad Yamin. Jadi pada tanggal 29 Mei 1945, belum merdeka ya, merdekanya 17 Agustus. Jadi pada saat bulan Mei akhir, yang berbicara pertama adalah Mr. Muhammad Yamin untuk menyampaikan buah pikirannya tentang dasar negara. Pada pidato Mr. Muhammad Yamin, ada 5 azas dasar negara Indonesia merdeka, yaitu yang pertama, peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Itu adalah gagasan dari Mr. Muhammad Yamin. Keesokan harinya pada tanggal 31 Mei 1945, Profesor Dr. Mr. Supomo berkesempatan untuk berpidato menyampaikan usulan tentang dasar negara yang terdiri dari 5 gagasan juga. Yang pertama, persatuan, kedua, kekeluargaan, ketiga, keseimbangan lahir dan batin, keempat, musyawarah, dan kelima, keadilan rakyat. Ini pada hari kedua. Untuk hari ketiga, sidang hari ketiga giliran Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Beliau menyampaikan pandangan dan pidatonya pada tanggal tersebut. Usulan secara lisan berupa 5 asas yang diajukan dalam pidatonya
sebagai bentuk dasar negara. Adapun rumusan dasar negara tersebut yaitu yang pertama, nasionalisme dan kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme dan peri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Itu adalah usulan dari Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno mengatakan bahwa saran dari salah seorang ahli bahasa, karena ketiga-tiganya mempunyai 5 asas. Dr. Muhammad Yamin mempunyai 5 asas, kemudian Dr. Supomo mempunyai 5 asas, dan Insinyur Soekarno juga punya 5 asas. Jadi 5 asas itu diusulkan agar diberi nama Pancasila. Jadi istilah Pancasila ini sebagai dasar negara tersebut diterima oleh sidang secara penuh. Maka pada tanggal 1 Juni, tepatnya saat Insinyur Soekarno berpidato untuk menyampaikan pendapat dan muncul istilah Pancasila, itu disebut dengan hari lahirnya Pancasila. Selanjutnya beliau mengungkapkan usulan bahwa kelima sila tersebut dapat diperas lagi menjadi trisila, yang rumusannya sosionasionalisme yaitu nasionalisme dan internasionalisme, sosiodemokrasi yaitu demokrasi dan kesejahteraan rakyat, dan yang ketiga ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian Insinyur Soekarno menyampaikan kembali bahwa trisila tersebut masih dapat diperas lagi menjadi ekasila. Berarti silanya hanya ada satu, yang intinya adalah gotong royong. Itu adalah usulan dari Insinyur Soekarno. Pada saat BPUPKI yang pertama itu masih belum final, masih belum fix pakai usulan yang siapa. Jadi masih ada sidang BPUPKI yang kedua membahas tentang dasar negara. Ditetapkannya dasar negara secara utuh. Kita akan bahas BPUPKI yang kedua pada pertemuan selanjutnya. Ini adalah hasil dari BPUPKI yang kedua. Untuk prosesnya kita akan bahas lebih lanjut. Kita secara umum masuk kepada Pancasila dan sila-silanya. Kita mulai dari ini dulu ya. Pancasila itu ada 5 sila dan kelima-limanya mempunyai simbol masing-masing untuk sila pertama sampai sila kelima. Kita akan mengetahui simbol-simbol dari Pancasila. Yang pertama adalah bintang, melambangkan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua adalah rantai baja, melambangkan sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga dilambangkan oleh pohon beringin, mengayomi persatuan Indonesia. Sila keempat dilambangkan oleh kepala banteng, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan sila yang terakhir, sila kelima, dilambangkan oleh padi dan kapas yang melambangkan kesejahteraan, yaitu tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu adalah simbol dari Pancasila. Kemudian Pancasila itu mempunyai fungsi umum. Fungsi umumnya itu Pancasila sebagai panduan hidup bangsa. Jadi bangsa Indonesia berpedoman kepada Pancasila. Kemudian menjadikan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Undang-undang dasar juga berlandaskan dasar negara yaitu Pancasila. Pasal-pasal juga berlandaskan Pancasila. Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa antara pejuang. Berarti nanti kelanjutannya masyarakat Indonesia harus menghargai perjuangan para pahlawan dengan ditandai dengan melaksanakan kegiatan, atau misalnya kalau kalian pelajar, berarti untuk menghargai jasa pahlawan kalian harus belajar untuk menjadikan bangsa menjadi lebih baik lagi. Kemudian Pancasila itu sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia, sebagai pedomannya. Pancasila itu ada burung Garuda ini ya. Burung Garuda ini mempunyai simbol-simbol tersendiri.
Misalnya sayapnya, ini ada sayapnya 2, kemudian ada helai dari bulunya. Pada helai sayap, dua-duanya ya, bukan hanya sayap kiri tapi sayap kanan juga mempunyai bulu, itu jumlahnya 17 helai bulu sayap. Kalau tidak percaya silakan dihitung. Kemudian untuk ekornya jumlahnya 8 helai bulu ekor. Kemudian kita lanjut 18 helai bulu di bawah perisai. Perisai ini namanya perisai yang melambangkan sila-silanya. Perisai itu kalau ada peperangan, misalnya perang itu ada perisainya. Perisai itu sebagai pelindung ya, pelindungnya burung Garuda di dadanya ini. Itu ada 19 helai bulu di bawah perisai. Kemudian di leher itu ada 45 helai bulu. Ini mempunyai makna 17 helai bulu melambangkan tanggal kemerdekaan Indonesia, tanggal 17. Ekornya melambangkan bulan kemerdekaan Indonesia, bulan 8 yaitu bulan Agustus. 19 helai bulu di bawah perisai melambangkan tahunnya 1900 dan 45 helai bulu di leher melambangkan tahun juga 1945. Jadi burung Garuda tidak hanya digambar seenaknya saja, tapi ada panduannya. Kenapa menoleh ke kanan? Burung Garudanya menoleh ke arah kanan karena kanan itu merupakan arti dari kebaikan, arti kebajikan. Jadi misalnya kalian tangan kanan yang digunakan untuk makan ya, bukan tangan kiri, karena tangan kanan adalah tangan yang bagus, tangan yang baik. Kemudian selain ada lambang-lambangnya dari burung Garuda juga mempunyai makna. Pancasila maknanya itu sebagai dasar negara. Maksudnya Pancasila berperan sebagai landasan dasar bagi pelaksanaan pemerintahan, pembentukan peraturan, dan mengatur penyelenggaraan negara. Jadi landasan utamanya itu berasal pada dasar negara. Fungsi Pancasila secara khusus. Tadi kan fungsi umumnya, sekarang fungsi khususnya sebagai pedoman hidup, sebagai jiwa bangsa, melambangkan kepribadian bangsa. Pancasila juga sebagai sumber hukum, dan Pancasila sebagai cita-cita bangsa. Sekarang kita bahas satu persatu. Pancasila sebagai pedoman hidup itu maksudnya Pancasila berperan sebagai dasar dari setiap pandangan. Jadi di Indonesia itu Pancasila itu harus menjadi sebuah pedoman dalam mengambil keputusan. Jadi harus dilihat dulu cocok tidak dengan sila-sila Pancasila. Misalnya hal yang kurang baik dicocok-cocokkan juga tidak akan bisa diambil menjadi pedoman hidup bangsa. Pancasila sebagai jiwa bangsa, maksudnya Pancasila itu merupakan wujud dari setiap lembaga maupun organisasi dan insan yang ada di Indonesia. Jadi setiap organisasi, baik itu BUMN ya, badan milik negara maupun milik swasta, harus berlandaskan Pancasila. Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Kepribadian bangsa Indonesia sangat penting dan juga menjadi identitas bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila harus diam dalam diri tiap pribadi bangsa agar bisa membuat Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Nah, ini dimulai dari anak-anak sekolah dulu. Jadi anak-anak mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA sampai mahasiswa harus mempunyai profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu harus diterapkan menjadi pedoman hidup siswa khususnya ya. Kemudian Pancasila sebagai sumber hukum. Artinya segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia itu sumbernya dari Pancasila. Dengan kata lain, Pancasila itu sebagai dasar negara yang tidak boleh ada satupun peraturan bertentangan dengan Pancasila.
Misalnya di dalam Pancasila harus adil kepada semua rakyat. Kemudian ada peraturan, pejabat harus di atas segalanya. Itu bertentangan dengan Pancasila, tidak diperbolehkan. Kemudian Pancasila sebagai cita-cita bangsa. Selain dibuat sebagai dasar negara, juga dibuat untuk tujuan negara dan cita-cita bangsa. Kita sebagai bangsa Indonesia harus mengidamkan sebuah negara yang mempunyai Tuhan yang Maha Esa, mempunyai rasa kemanusiaan yang tinggi, bersatu, kemudian selalu musyawarah dan munculnya keadilan sosial. Itu merupakan fungsi dari Pancasila pada khususnya. Nah, itu adalah materi kita tentang sejarah Pancasila dan sila-silanya. Untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang kelanjutan dari sidang BPUPKI yang kedua, serta nilai-nilai moral yang ada pada Pancasila. Kemudian untuk mengingatkan kembali tentang yang tadi kita bahas bersama, kali ini Bu Guru akan membuat sebuah peta konsep atau peta pikiran tentang sejarah pembentukan, sejarah lahirnya Pancasila. Dimulai dari sidang BPUPKI yang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni. Kemudian sidang ini membahas tentang gagasan ya tadi ya, ada 3 gagasan yang dikemukakan oleh Mr. Muhammad Yamin, oleh Profesor Dr. Mr. Supomo, kemudian yang terakhir oleh Insinyur Soekarno. Ketiga-tiganya memberikan gagasan tentang 5 asas atau 5 sila. Yang pertama oleh Muhammad Yamin itu juga 5 sila. Oleh Dr. Mr. Supomo ada 5 sila. Insinyur Soekarno ada 5 sila. Jadi ketiga-tiganya 5 sila. Kemudian Insinyur Soekarno memberikan nama Pancasila sesuai dengan ahli bahasa yang melambangkan Panca itu artinya 5, sila itu berupa gagasan atau tujuan. Jadi pedoman ya, pedoman. Jadi ada 5 pedoman. Dan istilah Pancasila ini diucapkan Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni sehingga dikenal dengan hari lahirnya Pancasila. Itu merupakan rangkuman singkat pembelajaran kita sebagai refleksi hari ini. Anak-anak bisa membuat peta konsep yang lain yang sesuai dengan penjelasan yang telah Bu Guru sampaikan. Peta konsep ini berfungsi sebagai rangkuman kalian. Jadi kalau kalian memang enggan untuk menulis yang panjang lebar, kalian lebih baik menggunakan mind mapping atau peta konsep. Pembelajaran kali ini sudah selesai, kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, jaga imun tubuh, tetap semangat belajar daringnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.